Dari Bali, Indonesia, saya Rick Carmichael. Selamat datang di Menghargai Tuhan, mengalami kehidupan yang mempromosikan perspektif hidup yang memberi kehidupan bahwa menghargai Tuhan di atas segala sesuatu di dunia ini adalah esensi dari kehidupan yang sejati. Mentor Kristen saya halaman ini melanjutkan penggunaan kisah pribadi sebagai ilustrasi untuk membantu pembaca memahami siapa saya dengan lebih baik. Kisah ini tentang seorang pria tertentu yang digunakan Tuhan dengan cara yang luar biasa untuk membentuk arah spiritual hidup saya. Pertemuan kebetulan saat itu saya berusia 26 tahun, sudah menikah dan memiliki seorang putri berusia 1 tahun. Saya tinggal di Houston, Texas, di mana saya mengajar ilmu pengetahuan di sekolah menengah. Meskipun saya dibesarkan di sana, saya benar-benar membenci hidup di Houston setelah jatuh cinta pada keindahan luar biasa Pegunungan Rocky saat kuliah di Utah State University selama 4 tahun sebelumnya. Selama liburan musim panas dari mengajar, saya bekerja di sebuah toko kecil bernama Tracker yang menjual perlengkapan camping dan backpacking. Chad Russell, pemilik toko tersebut, juga seorang Kristen yang fokusnya tidak hanya pada penjualan retail. Fokusnya yang lebih luas meliputi sebuah pelayanan bernama Voice of the Wilderness yang membawa anak-anak muda dari area Houston dalam perjalanan backpacking multi-hari ke pegunungan New Mexico dan Colorado. Tujuan perjalanan ini adalah untuk menjauhkan anak-anak dari segala gangguan kota besar, lalu mengalihkan perhatian mereka kepada Tuhan agar mereka dapat mengalami kehidupan sejati dalam hubungan dengan Yesus. Peran saya dalam pelayanan gunung ini adalah menyiapkan semua makanan dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap perjalanan. Selama perjalanan sebagai co-leader, saya juga berbagi tanggung jawab dalam memimpin devosi dan diskusi yang kami lakukan setiap malam. Salah satu perjalanan adalah ke Pagosa Springs, sebuah kota kecil di Pegunungan Rocky di barat daya Colorado. Sebelum memulai perjalanan hiking selama 7 hari di kawasan Weminuche Wilderness, kami mampir ke toko outdoor lokal untuk membeli lisensi agar bisa memancing di danau-danau yang akan kami lewati selama hiking. Saat saya keluar dari toko dengan lisensi memancing, saya disambut oleh seorang pria yang sedikit lebih tua. Melihat dua orang dewasa muda bersama sekitar 12 remaja laki-laki, dia memperkenalkan diri sebagai Marvin Robbins dan mulai bertanya tentang apa yang kami lakukan. Saya menjelaskan bahwa kami memiliki pelayanan Kristen yang memimpin anak-anak dalam perjalanan hiking berkemah panjang untuk mencoba mendorong mereka yang belum mengenal Yesus menjadi Kristen, serta mendorong mereka yang sudah Kristen untuk lebih serius dalam iman mereka. Itulah saat saya tahu bahwa Marvin juga seorang Kristen dan tinggal di Pagosa Springs bekerja sebagai tukang bangunan serta pemandu hiking dan berburu di daerah pegunungan. Saya pikir dia memberikan beberapa dorongan umum tentang pelayanan hiking kami. Lalu dia juga memberikan detail spesifik tentang rute yang akan kami tempuh, mengatakan bahwa rute tersebut melibatkan perubahan ketinggian yang cukup ekstrim. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Saat itu bertemu Marvin terasa seperti kebetulan. Namun, setelah lebih dari 1 tahun, saya menyadari bahwa perkenalan singkat itu bukan kebetulan, tetapi rancangan Tuhan. Melarikan diri dari dataran rendah Chad, pemilik tracker, telah merencanakan toko tracker baru yang akan dibangun di Pagosa Springs. Dan dia ingin saya menjadi manajernya. Saya sangat bersemangat dengan kesempatan itu, yang berarti kembali tinggal di pegunungan. Namun, itu juga berarti harus pindah bersama keluarga sejauh 1 tourist mile dari Houston. Beruntung, istri saya mendukung keputusan pindah karena kami berdua menginginkan lingkungan yang kurang materialistis untuk membesarkan anak kami. Dan kami merasa kota pedesaan di Colorado akan menyediakan itu. Rencana untuk toko baru mulai terbentuk tak lama setelah kami kembali dari perjalanan backpacking pertama ke Pagosa Springs. Namun, rencana tersebut bergantung pada lokasi toko baru di pusat perbelanjaan yang seharusnya dibangun di dalam kawasan resort besar di luar batas kota Pagosa Springs. Musim panas berikutnya, setelah setahun menunggu, selama itu tidak ada kemajuan pada pusat perbelanjaan tersebut, kami mulai serius meragukan apakah kami akan pernah bisa pindah. Karena sekolah sedang libur, saya bekerja kembali di Tracker, membantu merencanakan dan mempersiapkan perjalanan mendatang. Ketika diputuskan bahwa saya akan berangkat dalam seminggu untuk memimpin perjalanan ke daerah lain di Colorado, saya merancang rencana cadangan. Saya menghubungi distrik sekolah Pagosa Springs untuk melihat apakah ada lowongan mengajar sains. Ternyata ada satu. Mereka membutuhkan guru sains untuk sekolah menengah dan meminta saya untuk datang untuk wawancara. Jadi,
saya mengatur agar bisa meninggalkan kelompok setelah perjalanan hiking berikutnya selesai dan melakukan perjalanan singkat ke Pagosa Springs untuk bertemu dengan mereka. Salah satu hal yang mengejutkan yang dibagikan selama wawancara adalah bahwa mereka berharap guru sains sekolah menengah juga bisa menjadi pelatih skilin as alam sekolah. Karena saya pernah melakukan skill lintas alam selama 4 tahun saat kuliah di Utah State University dan juga memiliki pengalaman melatih, saya merasa sangat yakin akan ditawari pekerjaan tersebut. Dan itulah yang terjadi sekitar seminggu setelah kembali ke Houston. Jadi, menjelang akhir musim panas itu, kami pindah ke Pagosa Springs. Setelah beberapa hari sekolah, saya sudah bertemu dengan sebagian besar guru di SMP dan mengetahui bahwa beberapa di antaranya juga adalah orang Kristen. Dua pria, khususnya seusia saya, juga sudah menikah dengan keluarga muda dan tinggal sangat dekat dengan kami. Mereka menceritakan tentang gereja Alkitab kecil yang mereka hadiri, yang karena pengalaman spiritual yang baik yang saya dapatkan saat tumbuh besar di Spring Branch Community Church, terdengar seperti tempat yang bagus untuk dikunjungi. Minggu berikutnya, istri dan anak perempuan saya yang masih kecil ikut ke Pagosa Springs Bible Church. Saat saya melihat sekeliling orang-orang yang menunggu ibadah dimulai, saya melihat Marvin. Saya menghampirinya dan berkata, "Hei, saya bertemu Anda tahun lalu saat hiking." Dia mengingat saya dan menyarankan agar kami mengikuti kelas sekolah minggu dewasa sebelum ibadah utama. Kami melakukannya dan itu segera menjadi kebiasaan. Setiap minggu, jika Marvin mengajar, saya selalu menghadiri kelasnya daripada kelas dewasa lainnya yang ditawarkan. Setelah sekitar 6 bulan mengikuti pengajarannya, saya mendekati dia saat kelas berakhir dan berkata, "Bro, saya tidak bisa cukup puas dengan kamu dan pengajaranmu." Dia berkata, "Itu bagus karena saya telah berdoa secara khusus untukmu. Aku punya program pembinaan selama 1 tahun yang aku jalankan untuk pemuda, dan aku ingin kamu mempertimbangkan untuk bertemu denganku sekali seminggu dan mengikuti program ini." Aku tidak perlu mendengar apapun lagi dan langsung menjawab ya. Program pembinaan Marvin. Itulah awal dari periode 3 tahun di mana aku dibimbing oleh Marvin yang tetap menjadi salah satu momen terindah dalam seluruh kehidupan Kristenku. Banyak dari siapa saya sebagai seorang pria Kristen dan khususnya apresiasi dan cinta saya terhadap firman Tuhan adalah hasil dari pengaruh rohani Marvin dalam hidup saya. Pelatihannya dimulai dengan menjelaskan bahwa tujuannya bukan hanya membantu saya menjadi murid Yesus. Tujuan akhirnya adalah membantu saya berkomitmen untuk menjadi pembuat-pembuat murid. Biarkan saya menggunakan ilustrasi untuk menjelaskan arti kalimat tersebut. Pepatah Cina, berikan seorang pria miskin seekor ikan, dan kamu memberinya makan untuk sehari. Ajari dia cara memancing, dan kamu memberinya pekerjaan yang akan memberinya makan seumur hidup. Pepatah ini pada dasarnya mengatakan bahwa strategi yang lebih baik adalah membantu seseorang belajar melakukan sesuatu sendiri daripada melakukannya untuk mereka. Dalam konteks tujuan Marvin untuk hidupnya sendiri, fokusnya adalah model perkalian, bukan model penambahan. Dengan cara itu, usahanya diperbanyak oleh setiap pembuat-pembuat murid yang dia bantu persiapkan. Saya segera melihat kebijaksanaan pendekatannya dan mengadopsinya sebagai milik saya sendiri. Ketika saya bertemu Marvin, saya sudah menjadi Kristen selama sekitar 10 tahun. Saya tahu banyak tentang doktrin Kristen dan memiliki pemahaman yang relatif baik tentang bagaimana setiap doktrin tersebut saling berhubungan. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara membuat pembuat murid. Tapi Marvin menjelaskan bahwa itulah tepatnya yang ingin dia bantu saya pelajari. Dan untuk benar-benar menjadi seperti itu. Mengerti hal itu, saya mengharapkan Marvin akan membagikan semua detail programnya kepada saya. Tapi itu tidak terjadi. Alih-alih hanya mendisiplinkan saya dan mengajarkan saya untuk meniru programnya, dia mendisiplinkan saya dengan cara yang membimbing saya untuk menciptakan rencana unik saya sendiri dalam membuat pembuat murid. Tugas awal yang dia berikan kepada saya dalam pelatihan pendisiplinan adalah berdasarkan pertanyaan, apa tujuan Tuhan bagi waktu Anda di bumi sebagai seorang Kristen? Meskipun mungkin bukan jawaban pertama saya, dia membimbing saya untuk melihat bahwa tujuannya adalah agar saya menjadi pria yang saleh. Dia lalu bertanya, jadi kebenaran apa yang perlu kamu pahami dan praktik apa yang perlu kamu terapkan agar hal itu terjadi? Ada begitu banyak komponen dalam jawaban pertanyaan itu, sehingga saya tidak tahu harus mulai dari mana. Marvin
mendorong saya untuk menghabiskan waktu dalam firman Tuhan, mencatat hal-hal yang tampak paling penting, dan kemudian memprioritaskan daftar tersebut. Selama beberapa bulan berikutnya, saya terus mengembangkan dan menyempurnakan daftar tersebut, yang akhirnya menjadi program sistematis saya sendiri untuk membantu orang lain menjadi pembuat-pembuat murid. Dan setelah dipandu melalui proses tersebut oleh Marvin, saya berkomitmen untuk menerapkan program saya dengan cara yang sama pada orang lain. Bukan sekadar memberikan jawaban saya, melainkan dengan mendorong mereka untuk mencari firman Tuhan dan mencari pimpinan Roh Kudus untuk menciptakan strategi dan rencana mereka sendiri dalam membentuk pembuat murid. Hal lain yang sangat berharga yang dia ajarkan kepada saya adalah teknik studi Alkitab induktif. Dia khususnya menekankan peran kritis dalam membuat pengamatan yang cermat tentang apa yang sebenarnya dikatakan teks, dan juga memperhatikan apa yang tidak dikatakan. Dia juga menekankan pentingnya membaca dan membaca ulang teks secara sengaja beberapa kali, sehingga semua yang ada di sana menjadi lebih jelas. Dia membantu saya melihat betapa efektifnya teknik-teknik tersebut dalam membuka kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang pada awalnya tampak membingungkan menjadi jelas dengan menggunakan pendekatan tersebut dalam mempelajari firman Tuhan. Poin utama adalah rancangan suci Allah untuk mempertemukan Marvin dan saya dalam hubungan. Juga rancangannya untuk menggunakan Marvin untuk memberkati dan membentuk saya dalam banyak cara. Marvin benar-benar memberikan hidupnya dalam hubungan dengan orang lain, dan hubungan saya dengannya telah menjadi sorotan yang sangat cerah dalam hidup saya. Seperti yang saya katakan di pengantar, Allah menggunakan Marvin dengan cara yang kuat untuk menentukan arah hidup dewasa saya. Dan cara Marvin menjadi berkat bagi saya, menginspirasi saya untuk memberikan hidup saya dalam hubungan dengan orang lain, terutama pria-pria yang serius dalam hidupkan iman mereka kepada Yesus dan yang terbuka untuk belajar bagaimana menjadi pembuat-pembuat murid. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Menghargai Tuhan, mengalami kehidupan. Jika Tuhan telah menguatkan Anda melalui apa yang Anda dengar, bagikan ini dengan seseorang dan berkatilah mereka, dan bahkan pertimbangkan untuk mendengarkan atau mendiskusikan episode-episode mendatang bersama-sama. Dan teruslah menghargai Tuhan lebih dari segalanya di dunia ini.